Assalamualaikum. Kembali bersama saya Geni Nugraha. Teman-teman, di sini saya hanya ingin bercerita terkait pengalaman saya kemarin yang diundang oleh Bapak Kepala Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu malam, di mana waktu itu udah jam 12, Kepala Desa ngirim WA ya, bahwa untuk meminta bantuan kegiatan di desa tersebut. Lalu saya memenuhi undangan dari Bapak Kepala Desa. Setelah saya tiba ke sana, karena jaraknya dari rumah saya ke desa tersebut itu lumayan agak jauh, sekitar 1 jam lebih lah, pelosok ya, desa terpencil. Saya datang ke sana, tepat di kantor Bapak Kepala Desa. Saya bengong, loh ini ada apa? Yang saya dokumentasikan ini apa sih? Karena memang waktu itu di depan kantornya hanya ada beberapa anak yang sedang bermain, enggrang, yang bermain pecle, yang bermain kelereng, yang bermain lomba, dan yang lomba lomba nyanyi. Wah, ini ada kegiatan apa ini, acara apa? Saya nanya ke Paku, Pak, maaf, mungkin apa sih yang harus saya dokumentasikan dalam acara ini? Kalau menurut saya pribadi ya, ini seperti hal sepele gitu. Lalu Paku tersebut senyum dengan ya sedikit senyumnya khas ya. Jadi tujuan Paku ini hanya ingin mengembalikan kebiasaan anak seperti anak-anak. Jadi memberi ruang bermain agar mereka kembali kepada habitat mereka. Jadi banyak sekali sih untuk zaman sekarang kan anak-anak itu lebih terfokus ke Android, lebih terfokus ke gadget, yang dimana resikonya itu lumayan besar. Ada positifnya, tapi besar juga negatifnya. Kalau zaman dulu ya, permainan seperti gobagan, pecle, saya merasakan waktu anak kecil itu yang pertama komunikasi saya dengan teman, bergotong royong dengan teman. Lalu saya merasa sedih, saya merasa marah, saya merasa gembira, itu dengan muka yang benar, bukan dengan emot. Pokoknya gimana ya, saya merasa benar juga. Dan saya sampai nggak bisa ngomong ya. Jadi saya salut lah dengan Bapak Kades, dengan Bapak Kepala Desa Mandala Mekar yang mempunyai pemikiran hal tersebut. Kalau menurut saya sih, ngapain sih seorang kepala desa memikirkan hal tersebut gitu? Kenapa nggak mikirin masalah bantuan dana ataupun administrasi dan yang lain, malah berpikir jadi memberi ruang buat anak-anak untuk bermain, untuk bisa bermain dan memberikan contoh. Dan satu hal yang saya ingat dari pesan Bapak Kepala Desa, orang tua tidak cukup menyuruh anaknya untuk tidak bermain gadget. Kamu jangan main Android terus. Orang tua tidak cukup sampai di sana. Di samping itu, orang tua juga harus memberikan ruang, harus memberikan tempat. Bahwa apa sih solusinya ketika orang tua ini menyuruh anaknya jangan bermain Android? Salah satunya Bapak Desa itu memberikan simulasi kemarin ya, memberikan contoh. Nah, ruangnya diberi ruang bermain untuk anak-anak. Dan nyatanya pada waktu itu saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, anak-anak itu tidak ada yang memegang Android satupun. Mereka fokus bermain, mereka tertawa. Bahkan pada waktu hujan, memang waktu itu kan hujan, itu apakah saya ngevideo atau tidak saya lupa lagi ya, lupa ingat. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa anak-anak itu bermain pada waktu hujan juga, mereka bermain. Nah, kalau misalkan anak kecil
dari anak-anak bermain seperti itu mungkin ya. Yang pertama, gotong royong mereka, kebersamaan mereka, komunikasi mereka itu akan terjalin. Selain dari itu juga, sekarang kan nih lagi ininya lah, lagi rame-ramenya masalah COVID. Itu secara tidak langsung permainan anak-anak bermain secara manual mungkin ya, tidak secara elektronik, itu akan menambahkan imun mereka akan menambahkan imun. Video ini bisa kalian share, bisa kalian bantu. Ketika saya menge-share konten ini, kalian bantu bisa memberikan contoh untuk kita lebih peduli lagi terhadap anak-anak yang sudah pasti menjadi generasi bangsa ini, penerus bangsa ini, generasi penerus bangsa tepatnya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh desa-desa lain, kecamatan-kecamatan lain. Untuk trio tipe ini untuk trio tebing. Saya mengadakan lomba lagu nasional, lagu anak, sekaligus memperkenalkan permainan jadul, ya, permainan anak-anak zaman dahulu kala, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mandala Mekar, bertujuan untuk meminimalisir kecanduan anak-anak terhadap gadget. Karena akhir-akhir ini hampir di seluruh daerah itu anak-anak kita hampir tidak terkendali ya dalam penggunaan handphone, sehingga mereka kurang peduli lagi bagaimana berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk itu kami coba perkenalkan pertama lagu nasional adalah bagaimana menumbuh kembangkan kecintaan terhadap negara ya. Jadi akhir-akhir ini memang anak-anak kita terlalu banyak diracuni oleh telenovela, oleh sinetron Korea gitu kan. Sehingga hampir lupa apa saja lagu-lagu nasionalnya. Lalu kemudian lagu-lagu anak juga sudah sedemikian rupa hampir jarang mendengar anak-anak kita membawakan atau membawakan lagu anak gitu kan. Nah, maka kami mencoba untuk mengembalikan anak kepada usianya, mengembalikan anak-anak kita kepada habitatnya gitu kan. Bernyanyi sesuai dengan umurnya, bermain sesuai dengan karakternya gitu kan. Yang memang anak itu masanya masa bermain, makanya kita ajak bernyanyi dan bermain gitu kan. Nah, harapannya bukan hanya sekedar event ini saja. Jadi nanti di tiap wilayah kami khususnya di Mandala Mekar, para kepala wilayah, nanti para penggerak PKK, jadi di tiap kampungnya itu membuat taman ya, membuat taman bermain. Nah, dan saya juga menginstruksikan kepada seluruh tim penggerak PKK dan kader-kadernya agar mengingatkan orang tuanya. Bagaimana ketika khususnya maghrib sampai jam 9 itu handphonenya supaya diambil. Dan ketika mau tidur, saya sarankan dan saya perintahkan bagaimana handphone anaknya itu dicek. Apa isi SMS anak Anda gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan diselenggarakannya kegiatan ini, kami melihat dari pagi sampai sore di sini
anak-anak yang tadinya tidak tahu apa pecle, apa galah, apa itu main gundu, apa itu damdaman, ada sapintrong dan sebagainya. Alhamdulillah mereka ternyata ketika kita perkenalkan yang tadinya tidak memahami, tidak mengenal, ternyata sangat antusias. Bahkan sampai turun hujan pun mereka masih tetap bermain. Jadi intinya adalah ternyata kegundahan kita itu terjawab sebetulnya. Jadi ketika ibu bapaknya cuma ngagerendeng saja gitu karena aduh anak-anak ini main HP. Buktinya ketika kita sediakan sarana bermain, prasarananya kita sediakan, sarananya kita sediakan, ternyata mereka juga perhatiannya beralih gitu kan. Beda dengan hanya ketika misalkan kita melarang tapi tidak ada alternatif. Ulah main HP wae, tapi ternyata tidak alternatif, tidak ada alternatifnya. Tapi ketika kita bilang jangan main HP, terus kita suguhkan, kita buatkan tempat-tempat permainannya, ya mereka akhirnya menjadi tertarik dan mereka juga bermain. Nah itu barangkali mudah-mudahan ini menjadi agenda per berapa bulan sekali gitu kan, tidak hanya setahun sekali, dan ini permulaan mungkin di sini. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemantik kesadaran orang tua, terutama kesadaran orang tua bagaimana mengendalikan anaknya agar tidak cenderung kepada atau terlalu gandrung kepada Android gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mandala Mekar hari ini. Demikian.